Assalamualaikum sobat, selamat datang di Kang As Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang baik, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan rizkinya tentunya selalu diberi kesehatan. Oke, langsung saja kali ini saya menayangkan, ini mau mengukir kursi minimalis. Ini kayunya kayu Kalimantan, kayu balahu yang sudah sangat lama, jadi sangat keras sekali ceritanya. Ini kursi minimalis tapi minta diberi ukiran sedikit pada sandarannya. Jadi tidak semuanya, cuma pada bagian sandarannya diberi ukiran bagian tengahnya. Dan ini sangat menantang karena kayunya sangat keras. Ini kayu balahu. Kalau kita ukir itu kadang yang kalah itu alat pahatnya, tatahnya itu bisa meleok alias guang. Apa bahasa Indonesianya meleok dan guang? Ya, yaitu alat pahatnya yang meleok alias guang. Dan ini sering terjadi karena kerasnya kayu. Tetapi tidak sekeras hatinya manusia ini. Ya, bagaimanapun kerasnya hati manusia tapi juga bisa selembut salju katanya. Nah, ini masih dalam proses untuk menggambar, meletakkan gambar pola yang akan kita ukir nanti. Ini pada bagian sandarannya. Nah, kita coret dulu, kita gambar dulu polanya. Nanti setelah itu baru kita ukir. Nah, masih dalam proses untuk penggambaran pola bagian sandaran bagian belakang. Ini kita menggunakan kertas karton, kita gambari dulu, lalu setelah itu kita bolong-bolong biar untuk kita bisa mengemal atau membuat jalan untuk pensil atau spidolnya. Kalau tidak kita bolong-bolong ya kita akan kesulitan untuk menggambar hingga persis pada malnya. Nah, setelah kita balik malnya tadi di sebelah kiri berubah ke sebelah kanan, jadi cukup kita membuat separuh mal, kita jadikan bolak-balik, akhirnya menjadi gambar yang sama. Nah, itu memang salah satu cara untuk kita membuat gambar supaya bisa sama antara kiri dan kanannya. Jadi cuma kita menggambar bagian sisi sebelahnya saja, lalu kita balikkan. Nah, itu sudah pasti sama itu. Nah, ini kelihatan gambar atau polanya sudah selesai. Nah, ini sekarang kita tinggal perancapan. Kita pakai mesin rotor karena ini kayunya sangat keras sekali dan mudah telusupi juga ini. Ini kayu simpanan bertahun-tahun, sudah lama tidak terpakai, jadi sangat kering. Akhirnya dibuatlah sebuah kursi ini. Dan kursi ini kalau dihitung beratnya sangat berat sekali bobotnya ini. Nah, ini proses pengukiran prosesnya, dan saat ini suasana juga lagi hujan, jadi agak ada suara gemuruh-gemuruh air. Nah, ini prosesnya. Ini kayunya super keras, jadi ekstra hati-hati supaya alat kita tidak rusak, karena tadi sudah ada yang rusak. Jadi kita untuk membenahi satu alat yang rusak alias guang itu juga butuh waktu. Jadi kita perlu hati-hati. Ini karena kerasnya kayunya, kayu balahu. Memang kayu seperti ini tidak direkomendasi untuk diukir. Dan ini bagusnya ya cuma buat mebel yang lurus-lurus minimalis gitu. Tapi ya
mintanya seperti itu ya kita usahakan. Nah, ini masih dalam proses pemahatan atau pengukiran. Kita buat ukirannya tidak terlalu dalam alias agak dangkal karena ya itu tadi, karena kerasnya kayu. Jadi yang penting kursi tadi jadi ada ukirannya dan tidak polos seperti sebelumnya. Dan ini juga perlu ketelatenan karena pekerjaan mengukir atau memahat itu kalau dilihat seperti orang main-main. Alatnya juga cuma sedikit. Kalau tukang kayu ya itu membutuhkan peralatan yang cukup banyak. Sangat banyak sekali, modalnya sangat besar sekali. Tapi kalau tukang ukir atau tukang pahat itu alatnya cuma tatah itu dan sama pemukulnya alias palunya yang dari kayu itu. Nah, ini ukirannya ya, kita lihat sudah selesai, ini terbalik. Nah, ini sekarang setelah kita dirikan kursinya, ini sudah kelihatan ini ukirannya. Nah, akhirnya setelah kita berjuang keras dengan kayu yang sangat keras juga, akhirnya terselesaikan untuk mempercantik kursi minimalis ini. Jadi semua sandarannya sudah terukir. Nah, ini yang bagian yang panjang. Ini kursinya modelnya sudut, tetapi mendapat tambahan satu kursi. Nah, ini setelah kita finishing alias kita politur penampakan dari kursi minimalis yang minta diukir ya seperti ini. Jadi ya, tapi ini memang pekerjaannya memang berat, tapi ini kursi ini sangat, saya jamin sangat awet dan ini bisa turun temurun. Nah, itulah sedikit tutorial dari kami Kang As Channel tentang mengukir ukiran dangkal pada kayu yang super keras, yaitu kayu balau. Ya, semoga sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.